Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas soal PAS ya, persiapan PAS untuk kelas 11 IPA ya, semester yang kedua. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal ya, katanya larutan asam asetat yang Ka-nya 210 mg mempunyai pH sama dengan larutan asam klorida 2 kali 10-3 m. Ya, yang ditanya berarti ini molaritas dari asam asetat ya. Oke. Asam asetat itu kan rumusnya CH3COOH. Oke, kalau asam klorida adalah HCl. Karena dia pH-nya sama, kalau pH-nya sama berarti konsentrasi H plusnya itu sama kalau pH-nya sama. Oke, berarti di sini bisa dikatakan H plus dari CH3 ya, CH3 COOH itu sama aja dengan H plusnya dari asam klorida ya atau HCl. Oke, ini asam lemah berarti H plusnya rumusnya adalah akar Ka dikali M ya. Kalau asam kuat itu A dikali M. Untuk asam klorida ini A-nya berarti 1. Oke. Yuk langsung kita masukkan angkanya. Ka-nya 210 mg. 210 mg dikali M sama dengan A-nya 1, M-nya 2 kali 10-3. Supaya akarnya hilang berarti dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan ya 2 kali 10-5 dikali M sama dengan ini kalau dikuadratkan jadinya 4 kali 10-6. Oke. Berarti di sini bisa kita coret aja nih. Oh, ini 2 dengan 4 ya, berarti di sini 2. Nah, ini min 5 habis. Ini tinggal min 1 ya. Berarti M tinggal berapa nih? Berarti M sama dengan 2 kali 10 min 1 atau 0,2 molar. Oke ya, mudah sekali ya, jawabannya adalah yang C. Ini untuk soal nomor 1. Terus soal nomor 2 ada berdasarkan pengujian sampel air limbah diperoleh data sebagai berikut ya, ada indikator trayeknya, trayek pH dan perubahan warnanya. Ada 2 yang dicek di sini, ada air limbah X ya dan air limbah Y. Oke. Ditanya pH dari limbah X dan Y tersebut berturut-turut. Oke, kalau seperti ini paling mudah kita buat menggunakan garis bilangan. Kita urutkan dari angka yang paling kecil yaitu 3,8 ya, 3,8. Sesudah 3,8 4,2. Kemudian setelah 4,2 5,4, 5,4, kemudian 6,3, kemudian 6,3, 6,3, terus 8,3 ya dan 10. Oke. Yuk kita cek dulu yang limbah X. Nah, limbah X ini dari trayek 4,2 sampai 6,3 ya, trayek warnanya merah ke kuning sampai kuning. Dia warnanya kuning. Nah, kalau warnanya kuning berarti lebih dari 6,3. Kalau merah itu kurang dari 4,2. Ya, misalkan kalau dia jingga, jingga itu antara 4,2 sampai 6,3. Yuk, si E kuning ya. Kalau kuning tadi lebih dari 6,3, berarti ke kanan. Nah, ini ke kanan. Kemudian biru, biru ini berarti lebih dari 5,4 ya, lagi-lagi ke kanan. Oke. Ini terus tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti kurang dari 8,3, berarti ke kiri. Oke. Ya. Nah, yang mengenai daerah semuanya ya, dari semuanya adalah ini. Ya, ini. Berarti ini limbahnya si X. Ya, berarti pH-nya si X itu berapa nih pH-nya? Berarti pH-nya kurang dari sama dengan 6,3 ya, dan kurang dari sama dengan 8,3. Mak bacanya ya, pH lebih besar dari 6,3 tapi kurang dari sama dengan 8,3. Ini untuk yang X. Nah, sekarang kita ke
Yang limbah Y. Nah, limbah Y ini jingga. Nah, kalau jingga berarti dari 4,2 sampai 6,3 jingga. Berarti dari 4,2 ini sampai 6,3 ini. Oke, kita garis. Ya, kemudian biru. Biru berarti lebih dari 5,4. Lebih dari 5,4 berarti ke kanan. Ya. Terus tidak berwarna berarti kurang dari 8,3 berarti dia ke kiri. Nah, berarti yang mengenai tiga garisnya ini ya, berarti ini. Oke. Berarti ini si Y. Y ini pH-nya berarti lebih besar dari 5,4 ya, tapi kurang dari sama dengan 6,3. Ini untuk si limbah Y. Sehingga jawaban yang paling tepat berarti yang mana nih? Yang X lebih besar dari 6,3 tapi kurang dari 8,3 itu antara D dan E. Nah, yang Y-nya kan lebih dari 5,4 tapi kurang dari 6,3 ya. Berarti jawaban yang pas adalah yang D. Oke ya. Ini untuk soal nomor 2. Yuk kita ke nomor 3. Berikut data hasil titrasi KOH dengan HCl. Yang ditanya konsentrasi KOH. Nah, ini tinggal kita gunakan rumus MaVA kali A sama dengan MB VB kali B ya. Ini berarti 0,2 ini karena dia asam berarti ini Ma. Terus VA-nya volume asamnya ini rata-rata aja nih. Ini volume asamnya rata-rata 20. Ini rata-rata volume basahnya. VB-nya berarti 25. Kemudian yang ditanya konsentrasi KOH. Ya, konsentrasi KOH berarti MB-nya itu berapa? Ya, kita masukkan angkanya saja. Berarti MA-nya tadi 0,2, volume asamnya tadi 20, A-nya 1, molar basahnya yang dicari, MB-nya yang dicari, volume basahnya 25, terus B-nya itu 1 ya. Karena KOH ini ya B-nya itu berarti 1. Oke. Berarti ini kalau dikalikan 0,2 kali 20 berapa nih? 4 ya. Ini 4 sama dengan ini MB dikali 25 ya. Maka MB sama dengan 4 dibagi 25. 4 bagi 25 itu berarti kan sama aja dengan 4 kali 100 kali 10 min 2 dibagi 25. Ini enggak mengubah arti ya, tidak mengubah nilai ya. Karena 100 kali 10 min 2 itu 1, 1 kali 4, 4 tetap 4. Ya, jadi boleh ya untuk mempermudah perhitungan aja. Ya, jadi baru kita sederhanakan 100 bagi 25 ini kan 4. Ya, 4 kali 4 16. Berarti kan 16, 10 min 2 berarti 0,16 molar. Oke, 0,16 molar berarti jawabannya adalah ini kurang ke atas tadi ya. Berarti jawabannya 0,16 yang B. Oke, ini untuk soal nomor 3. Soal selanjutnya nomor 4. Penyangga itu kalau ditambahkan sedikit asam berubah hanya sedikit ya. Jadi kalau pH penyangga ditambah air itu dia pH-nya tetap ya. Ditambah air pH-nya tetap, terus ditambah asam ya, sedikit asam dia, terus ditambah lagi sedikit basa ya, sedikit basa. Kalau ditambahkan sedikit asam ya, itu pH-nya turun sedikit ya, pH turun sedikit. Tapi kalau ditambah basa juga pH-nya itu naiknya hanya sedikit ya. Sedikitnya itu ya 0, lah sedikitnya mereka ini
itu 0, sekian ya. Oke, jadi awalnya, nah ini nih ya, yang B nih. Yang B nih ya, karena awalnya 5, ditambahkan asam turun sedikit ya. Turun sedikit, ditambahin basa naik sedikit. Sama C juga nih, C. Awalnya 8, ditambahkan sedikit asam jadi 7,9, sedikit basa jadi 8,1. Ya, berarti jawabannya adalah B dan C. Ya, ini soal nomor 4. Soal nomor 5. Maka pH ini kalau dikalikan, ini coba ini 25 kali NaOH. Nah, ini kalau dikalikan, kalau kita cek dengan MA, PA kali A, dan MB kali VB kali B, MA-nya 0,2 ya, volume asamnya 25, A-nya 1, MB-nya 0,1, volume basanya 25, B-nya 1 ya, ini berarti 5. Yang ini 2,5, dia tidak sama, dan yang lemah lebih besar daripada yang kuat. Karena ini kan asam lemah, ini asam lemah, ini basa kuat ya. Oke, berarti ini adalah pH penyangga. Nah, ini pH penyangga. Oke, pH penyangga kalau asam basa kita gunakan cara cepat aja. Ya, kita gunakan cara cepat. Oke. Cara cepatnya gimana? Cara cepatnya tinggal H plus sama dengan ya, H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dikurang mol basa kuat dikali B ya, dibagi mol basa kuat dikali B. Oke. Ka-nya berapa? Ka-nya adalah 10 min 4. Mol asam lemahnya tadi 5 ya. 5, basa kuatnya 2,5 dikali 1 dibagi 2,5 kali 1. Oke. Jadi ini kalau 5 dikurang 2,5 kan 2,5 nih. Ini juga 2,5. Nah, kebetulan 2,5 dengan 2,5-nya coret lagi. Kan berarti habis tinggal 10 min 4 ya. Berarti kalau H plusnya 10 min 4 ya udah pH-nya 4. Udah dapet pH 4 berarti yang C. Oke, ini nomor 5. Ya, selanjutnya yang nomor 6. Garam berikut dimasukkan dalam air akan mengubah warna lakmus merah menjadi biru ya. Lakmus merah jadi biru. Jadi biru nih. Artinya apa? Dia garam yang sifatnya adalah basa ya. Amonium asetat. Amonium asetat kan dia NH4CH3COO ya. Ini terdiri dari apa? Terdiri dari NH4 ini asam lemah ya, maaf basa lemah, sedangkan CH3COO ini asam lemah. Ya, sama-sama lemah berarti dia garamnya itu netral, garam netral. Oke, natrium klorida. Natrium klorida kan NaCl. Nah, ini terdiri dari Na ini basa kuat ya, ya. Cl adalah asam kuat. Lagi-lagi dia garam yang netral. Kalau garam netral ini saya singkat saja dengan Gn. Berarti ini adalah garam netral. Kalium asetat itu KCH3COO ya. Garam ini tadi disingkat dengan garam basa. Oke. Ini terdiri dari apa nih? Terdiri dari K dan CH3COO. K itu adalah basa kuat, ya. CH3CO asam lemah. Ingat, sifat garam itu dipengaruhi oleh yang kuat. Maka ini garam yang sifatnya adalah basa, garam basa, ya. Berarti yang dicarikan garam basa, ya. Jawabannya adalah yang C. Oke, jadi jawabannya udah ketemu yang C. Kalau aluminium klorida itu rumus kimianya adalah AlCl3 ya. Ini
dari basa lemah ya. Jadi Al ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Maka sifat garamnya ya, garamnya adalah garam asam. Ya, amonium klorida itu NH4Cl ya. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat, maka dia lagi-lagi garam yang sifatnya asam ya. Jadi yang diminta adalah garam basa, berarti jawabannya yang C. Oke, ini untuk soal nomor 6. Yuk kita lanjutkan soal yang nomor 7. Hidrolisis manakah dari garam berikut yang mengalami hidrolisis sempurna? Nah, kalau hidrolisis sempurna ini harus asam lemah dengan basa lemah. Ini tembaga sulfat. Tembaga itu kan CuSO4. Nah, kalau ini mah terdiri dari apa nih? Ya. Ini adalah basa lemah ketemu dengan asam kuat. Berarti bukan. Barium karbonat. Ya, barium karbonat ya itu adalah BaCO3. Kalau kalium asetat itu adalah KCH3COO. Aluminium klorida itu adalah AlCl3. Terus kalau amonium sulfida itu berarti NH4 ya, NH4 2 kali S. Oke. Nah, ini kalau ini pun sama, ini basa kuat asam lemah ya. Ini berarti basa kuat dengan asamnya yang lemah. Kalau ini K ini kuat, berarti basa kuat. Ini adalah asam lemah ditambah asam lemah. Ini berarti basanya yang lemah, ditambah Cl itu asam kuat ya, tambah asam kuat. Sedangkan ini lemah ya, basa lemah ketemu dengan asam lemah. Berarti karena yang diminta itu dua-duanya lemah ya, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, ya ini nomor 7. Soal selanjutnya nomor 8. Oke, pH campuran dari 20 mili CH3COH dan 40 mili NaOH. Lagi-lagi kalau asam basa ya, asam basa dicampur, kita cek dulu MaPA kali A dengan MbPb kali B. Ma-nya 0,3. Oke, ini 0,3, volume asamnya 20, A-nya itu 1, Mb-nya 0,15, volume basanya 40, ya, B-nya itu 1. Ini kalau dikalikan 6, ya ini 1,5 kali 4 juga 6. Nah, ternyata dia sama, ya. Berarti ini adalah pH hidrolisis ya, pH hidrolisis garam ya. pH hidrolisis garam kita gunakan cara cepat lagi ya. Cara cepatnya itu tinggal ini garam yang sifatnya basa, berarti OH- sama dengan akar KW dibagi KA kali mol sama. Dikali mol sama dibagi dengan volume total. Oke, berarti tinggal akar KW itu 10-14 dibagi KA. KA-nya 10-5 ya, mol samanya itu 6. 6 ini nih. Ini kan sama ya, 6. Volume totalnya berarti 40 tambah 20 ya, dibagi 60. Oke, berarti ini akar 10-9 dikali 10-1. Ini min ya. Oke, berarti akar dari 10-10. 10-10 ya, berarti sama aja dengan 10-5. Oke, ini OH-, maka POH-nya berarti 5, berarti pH-nya 9 ya. 9 jawabannya
yang D. Oke, ini untuk soal nomor 8. Terus soal selanjutnya nomor 9. Bersifat garam terhidrolisis ya, dan sifatnya adalah asam. Oke. Berarti ini harus kita cek dulu hidrolisis bersifat asam ya. Berarti dia terdiri dari basanya lemah ditambah asamnya yang kuat ya, ini. Sedangkan ini asamnya lemah nih. Ini asamnya lemah ya, ini basanya kuat. Ya, berarti jelas salah nih. Ini salah ya. Ini asamnya lemah, ini asamnya lemah, basanya kuat juga ya, positif salah. Oke, ini bahasa lemah nih. Ini bahasa lemah, ini asam kuat. Nah, ini kemungkinan ya. Ini kemungkinan, yang ini juga kemungkinan nih ya, karena ini sama aja nih. Ini basa lemah, ini asam kuat. Sedangkan ini asam kuat, ya, ini basa kuat, ya. Jadi nggak mungkin nih, karena yang diminta harus basa lemah, asam lemah, ya, maaf, basa lemah dengan asam kuat. Oke. Nah, cari yang nilainya kalau dikalikan MA kali PA dikali A, nilainya harus sama dengan MB PB dikali B. Sedangkan ini kalau dikalikan, ya ini B-nya 1 ya, NH3 itu B-nya 1. Berarti ini kalau dikalikan 0,1 dikali 100 dikali 1 dengan 0,1 kali 100 kali 1 nih ya. 0,1 kali 100 kali 1 dengan 0,1 kali 100 dikali 1 nih hanya. Nah, ini sepertinya sama ya. Ini hasilnya sebelah kiri 10, sebelah kanan 10. Sama ya, berarti jawabannya yang C. Kenapa yang D salah nih coba? Ini kalau dikalikan kan 0,1 kali 100 dikali 0,1 kali 100 dikali 1 dengan 0,1 kali 50 kali 1 ya. Yang sebelah kiri 10, sebelah kanan 5 ya, berarti dia tidak sama ya. Karena kalau hidrolisis itu harus yang sama, harus sama. Kalau ini jatuhnya penyangga ya, kalau yang D ini adalah penyangga ya. Karena kalau penyangga itu yang lemah lebih besar. Oke, berarti nomor 9 jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 10 ya. Ini tinggal pakai cara cepat aja ya. S itu pangkat KSP ya. Pangkat KSP dibagi dengan jumlah ion. Nah, ini jumlah ion. Kalau di sini yang ditanya adalah yang paling besar. Oke, ini berarti yang nomor 1 ini ya, pangkat berarti S-nya, pangkat KSP-nya kan min 6. Jumlah ionnya itu PB-nya 1, CL 2 berarti 3. Ya, berarti min 2. Ya, yang kedua itu kan S-nya berarti min 10 dibagi jumlah ionnya PB-nya 1, CO3-nya 1 ya. Berarti dibagi 2 ya, berarti min 5. Ya, yang ketiga itu min 10 nih. Ya, berarti S-nya sama dengan PB sama ini, berarti min 10 dibagi 2, berarti min 5. Tapi yang antara 2 dan 3 itu besaran yang ketiga, kan sepintas sama nih, sama-sama min 5 ya. Tapi S yang ketiga itu lebih besar daripada yang kedua. Kenapa? Kita lihat angka depannya. Yang kedua 1, yang ketiga 2. Tentunya 2 ini lebih besar daripada 1. Oke. Ini yang ketiga. Terus yang keempat, min 13 dibagi dengan 3 ya. PB-nya 1, I-nya 2. Dibagi 3 berarti berapa nih? 4, min 4, lah ya, min 4,13 bagi 3, 4, min 4,33 ya, sekian.
Oke, jadi yang urutan yang dari yang paling besar ya, yang paling besar adalah yang ke-1, habis itu ke-4, habis itu ke-3 ya, ke-3 dan ke-2. 1, 4, 3, 2. Berarti yang C ya, 1, 4, 3, 2. Oke, ya nomor 10 yang C. Soal selanjutnya nomor 11. Oke. Heeh. Ini pH-nya garam campur 6, biru berubah menjadi merah ya, berarti ini cari intinya garam yang sifatnya asam. Oke ya, garam asam ini terdiri dari basa lemah dan asam kuat. Nah, ini berarti garam yang sifatnya asam nih, garam asam ya. Kalau ini terdiri dari basanya yang kuat, asamnya yang lemah. Nah, ini berarti garam ya. Ini garam yang sifatnya basa. Kalau ini sama aja ya, basa kuat, asam lemah. Ini sama aja nih. Ya, ini asam lemah dan basanya kuat. Oke. Berarti tiga-tiganya ini ya, tiga-tiganya dari 2, 3, 4 itu dia garam yang sifatnya basa ya, sedangkan yang kelima ini basanya kuat ya, K kan basa kuat, SO4 asam kuat, berarti basa kuat dengan asam kuat maka dia garam ya, garam yang sifatnya netral. Oke, tadi yang diminta adalah garam asam, berarti yang ke-1 ya. Oke, ini untuk soal nomor 11. Yuk, soal selanjutnya nomor 12. Disediakan 3 buah Erlenmeyer ya. Ke dalam masing-masing Erlenmeyer dimasukkan 100 ml KCl 10-2 ya, nilai semuanya sama. Kemudian ditambahkan 100 ml PbNO32 10-M. KSP-nya segini yang mengendap. Nah, ini jumlah ionnya ini 3, ini 2, ini 2. Nah, ini berarti harus kita cari dulu nilai GSP-nya ya, GSP-nya sama. Oke, berarti kita cari 2 GSP. Karena nanti kita akan membandingkan harga KSP lebih besar dari GSP atau KSP kurang dari GSP atau KSP-nya itu sama dengan GSP ya. Kalau KSP yang lebih besar berarti nanti dia larut ya, kalau kecil ini mengendap ya, mengendap. Kalau ini berarti nanti dia tepat ya, tepat itu antara larut dan mengendap. Karena yang ditanya adalah yang mengendap, maka kita cari yang apa? Yang KSP-nya lebih kecil dari GSP ya. Ini. Ya, kita cari GSP yang ini kan sama nih. Cari satu aja ya. Jadi misalkan PbSO4 ya. PbSO4 kalau teruraikan jadi Pb 2+ ditambah SO4 2-. Maka GSP-nya ya, berarti GSP sama dengan konsentrasi Pb 2+ dikali maaf, kok Pb ya, betul lah, PbSO4 ada kan, PbSO4. Nah, Pb 2+ dikali konsentrasi SO4 2- ya. Pb-nya kita ambil dari ini ya, 100 kali 10-2, 100 kali 10-2 dibagi 200. Karena ke dalam 3 buah yang masing-masing isinya itu 100 KCl 10-2 ya, itu ditambahkan 100 PbNO3 10-2. Jadi volume totalnya jadi 200 dikali SO4-nya. SO4-nya kita ambil dari sini ya. Ini SO4 nih. Sama aja sih angkanya. 100
100 kali 10 min 2 dibagi 200. Oke, berarti ini berapa nih? Ini kan sama aja 105, 5, 10 min 3 ya. 5, 10 min 3 dikali ini pun sama ya, 5, 10 min 3. Ini sama saja dengan 25. 25 kali 10 min 6 atau 2,5 kali 10 min 5. Ya, ini untuk ini. Jadi di sini QSP-nya adalah 2,5 ya, 10 min 5. Yang ini juga 2,5 10 min 5. Oke, tinggal PBCL2. PBCL2 berarti kan kalau PBCL2 ini kita uraikan jadi PB2 plus ditambah 2 CL min. Ya, maka QSP sama dengan konsentrasi PB2 plus dikali konsentrasi CL min pangkat 2. Oke, PB2 plusnya sama angkanya dengan ini. Ya, berarti 5, 10 min 3 dikali CL-nya sama aja ya. CL-nya kan kita ambil dari ini nih, yang ada CL-nya mana nih? Yang pertama 100 KCL 10 min 2. Berarti 110 min 2 dibagi 200 tapi dipangkatin 2. Ya, sama kok angkanya, tinggal 5 10 min 3 dipangkatin 2. Oke, berarti 5 10 min 3 ya dikali 25 10 min 6 ya, karena dipangkatin 2. Oke, 25 kali 5 itu 125 10 min 9 atau 1,25 ya. 1,25 kali 10 min 7 ya. Jadi di sini 1,25 10 min 7. Oke. Jadi kalau kita bandingkan ini KSP ya. Ini lebih besar, KSP-nya lebih besar. Ini min 10 dengan min 5 ini lebih kecil, dan yang ini pun 2 ini juga lebih kecil ya. Berarti 2 ini mengendap nih. Berarti yang kedua PBSO4 dan PBCR4 mengendap. Kenapa? Karena nilai KSP-nya lebih besar dari QSP. Ini adalah KSP ya, ini KSP, nilai QSP-nya tadi segini ya. Oke, berarti jawabannya adalah PBSO4 dan PBCRO4. Mana nih? PBSO4 dan PBCRO4 ya, jawabannya adalah yang D. Ini nomor 12 dan soal nomor 13 tidak berubah ya, tidak berubah, ataupun kalau berubah sebenarnya dia berubah tapi sedikit. Ya, ini intinya adalah pH penyangga. Oke, pH penyangga ditambah pH penyangga itu kita cari ya. Kalau pH penyangga itu tinggal MA PA kali A tidak sama dengan MB PB kali B, yang enggak sama. Ini kalau dikalikan berapa nih? 50 kali 0,2 kan 10 ya. 10 ya, ini 5. Ya, ini masuk nih, berarti yang satu masuk. Oke. Kenapa? Karena yang lemah, ini kan lemah nih. Ini asam lemah, ini asam lemah, ini basa kuat ya. Ini kan tidak sama ya. Oke. Yang kedua, 50 kali 0,2 kan 10. Ini 10, ini juga 10 ya. Berarti dia sama ya, berarti bukan. Ini bukan. Nah, ini 50, ini lemah. Ini dianggap A-nya 1 nih. Ini lemah ya. Ini A-nya dianggap 1 aja karena dia asam lemah. Berarti 50 kali 0,2 itu 10. 100 kali 0,1 juga 10. Nah, dia sama ya, berarti bukan juga nih yang ketiga. Nah, ini asam kuat, ya ini asam kuat, ini basa lemah ya, ini asam kuat, ini basa lemah. Kalau dikalikan 50 kali 0,1 5 ya, ini 5, yang ini 50 kali 0,2 10. Nah, enggak sama ya, enggak sama, dan yang lemah lebih besar ya, berarti yang keempat masuk. Oke, ini
Sedangkan ini asam kuat, ini basa kuat, udah pasti dia bukan mungkin penyangga. Karena penyangga itu harus yang lemah ya ada lemahnya. Nanti MAVA agak sama dengan MBVBB dan ingat yang lemah selalu lebih besar daripada yang kuat. Ini molnya ya. Mol. Mol lemah lebih besar daripada mol yang kuat ya. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 4 itu yang C. Oke. Soalnya sudah habis untuk yang bagian pertama ini ya. Sekian video pembahasan dari Mr. Sugeng. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas persiapan PAS untuk kelas 11 ya. Mr. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.